Hari ini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti ini berkuasa dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Dinasti ini berkuasa selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Dinasti ini dimulai ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Umat Islam wilayah Irak waktu itu mengangkat Hasan bin Ali, yaitu anak dari Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah. Sementara gubernur Suriah yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan juga menobatkan dirinya menjadi khalifah. Hasan bin Ali kemudian merasa tidak mampu melaksanakan amanah. Hasan bin Ali kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Kata Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, seorang pemimpin kabilah Quraisy pada masa jahiliyah. Sistem pemerintahannya adalah monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun. Sistem ini meniru Persia dan Bizantium. Khalifah yang pertama dari dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mempunyai gelar Abu Abdurrahman. Beliau adalah pendiri dan khalifah pertama dinasti Umayyah. Salah satu kebijakannya yang pertama adalah memindahkan ibu kota ke Damaskus. Kemudian beliau juga mendirikan departemen. Departemen yang pertama adalah Diwanul Khatam, departemen pencatat yang tugasnya mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Sementara yang kedua adalah Diwanul Barid, departemen yang memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan di semua provinsi. Khalifah kedua adalah Yazid bin Muawiyah, anak dari Muawiyah. Yazid bin Muawiyah mempunyai beberapa kebijakan. Yang pertama, memperkuat administrasi dan pertahanan militer Syria. Yang kedua, memperbaiki sistem keuangan, mengurangi pajak orang Kristen. Yang ketiga, memperbaiki pertanian dan saluran irigasi di daerah Damaskus. Khalifah yang ketiga bernama Muawiyah bin Yazid. Dia disebut sebagai Abu Abdurrahman, Abu Yazid, dan Abu Layla. Sebenarnya, beliau adalah pemuda yang soleh dan ahli kimia pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi beliau diangkat dalam keadaan sakit dan wafat di usia 23 tahun. Beliau hanya berkuasa selama 2-6 bulan. Karena terputus keturunan Muawiyah, maka kepemimpinan Bani Umayyah beralih kepada Bani Marwan. Khalifah pertama dari Bani Marwan yaitu Marwan bin Hakam. Pada waktu itu, kondisi umat Islam tidak stabil karena terjadi perpecahan antara Marwan bin Hakam dan Abdullah bin Zubair. Marwan bin Hakam kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan bahkan berhasil meluaskan wilayah sampai ke India. Beliau juga mengganti mata uang Bizantium dan Persia dengan kata dan tulisan Arab. Selain itu, beliau membenahi pemerintahan dan bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa negara. Kesuksesan Abdul Malik bin Marwan diteruskan oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Ada sebuah peristiwa besar pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu penaklukan Spanyol oleh pasukan Tariq bin Ziyad karena didukung oleh rakyat Spanyol yang ditindas oleh rajanya sendiri. Pada masa ini, rakyat dalam masa ketentraman dan kemakmuran. Nama Al-Walid bin Abdul Malik terkenal dan merupakan puncak dari kejayaan dinasti ini. Sulaiman bin Abdul Malik adalah khalifah ketujuh dari dinasti Umayyah. Pada masa Sulaiman bin Abdul Malik, banyak terjadi pergantian pejabat penting, sehingga menimbulkan gejolak dalam pemerintahannya. Hal ini menyebabkan puncak kejayaan Bani Umayyah menurun, termasuk ketika membebaskan lawan politiknya yang akhirnya melawan pemerintahannya. Salah satu kebijakannya yang lain adalah mengirim pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel.
tetapi gagal karena beliau meninggal dunia. Khalifah selanjutnya dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena adil dan bijaksana dan meninggalkan kemegahan dunia. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memberi kebebasan penganut agama lain dalam beribadah. Beliau juga menyamakan kedudukan mawali, Muslim non-Arab. Beliau lebih mengutamakan pendekatan manusiawi daripada pendekatan militer. Umar bin Abdul Aziz kemudian digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik. Pada awalnya, Yazid bin Abdul Malik mengikuti kebijakan Umar bin Abdul Aziz, tetapi kemudian menimbulkan perpecahan. Kemudian Yazid bin Abdul Malik lebih mementingkan pendekatan militer, termasuk dalam menghadapi orang-orang Khawarij yang diajak berdialog oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada masa khalifah yang ke-10, yaitu Hisam bin Abdul Malik, muncul gerakan Bani Abbas. Kemudian, kebudayaan, kesusastraan, dan lalu lintas dagang mengalami kemajuan. Akan tetapi, khalifah penggantinya lemah dan bermoral buruk. Khalifah ke-11 dari dinasti Umayyah bernama Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Pada masa ini, dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik mempunyai perilaku buruk dan melanggar agama serta dibenci oleh keluarga. Meskipun beliau membuat kebijakan memberikan bantuan sosial untuk memelihara orang buta dan lanjut usia, tetapi beliau pada akhirnya nanti terbunuh ketika perang. Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik kemudian digantikan oleh Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Tetapi beliau tidak didukung oleh rakyat karena melakukan pengurangan anggaran dan banyak pemberontakan. Ia meninggalkan pemerintahan tanpa jejak yang berarti, bahkan mewariskan beberapa permasalahan yang nanti akan berujung pada berakhirnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Pada masa Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, negara sedang kacau karena pemberontakan. Akhirnya, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik mengundurkan diri. Pada masa ini, telah dilakukan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan lahirnya golongan mutakalimin seperti Mu'tazilah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Khalifah terakhir dari Bani Umayyah adalah Marwan bin Muhammad. Pada masa ini negara sedang kacau karena pemberontakan dan akhirnya Marwan bin Muhammad melarikan diri, terbunuh di Mesir dan semua anggota keluarga Bani Umayyah terbunuh kecuali Abdurrahman bin Muawiyah yang lari ke Spanyol dan mendirikan pemerintahan Islam Andalusia. Ada beberapa penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama, adanya pertentangan kelompok suku Arab Utara, daerah Irak atau Mudariyah, dan suku Arab Selatan atau Suriah Himyariyah. Khalifah berpihak pada salah satu kelompok. Yang kedua, ada ketidakpuasan pemeluk Islam bukan dari Arab yang disebut dengan Mawali dan diperlakukan tidak adil padahal sama-sama berjuang dengan pemeluk Islam dari Arab. Yang ketiga, ada konflik dan gangguan politik dari kaum Syiah dan Khawarij serta dari Bani Abbasiyah. Yang keempat, sikap hidup bermewahan dan pendidikan agama yang kurang sehingga anak-anak khalifah tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Dan yang kelima, ada kekuatan baru dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang didukung Bani Hashim dan kaum Mawali yang nanti akan mendirikan dinasti Bani Abbasiyah. Terima kasih, selamat belajar ya.